Nah, untuk presentasi vlog presentasi pada hari ini, saya tugaskan oleh dosen saya untuk menjawab soal-soal luas perencanaan wilayah pertanian industrial berkelanjutan, di mana mahasiswa diberikan 4 soal yang dijelaskan melalui vlog presentasi. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Jalamin, NIM 18 19 1050 1024 dari Prodi Perencanaan Wilayah Kota Sumber angkatan 2018. Langsung saja berikut merupakan soal-soalnya. Di mana soal nomor 1 kita diarahkan untuk menjawab soal terkait aspek-aspek dalam perencanaan wilayah pertanian industrial. Lalu nomor 2 kita diberi soal untuk menjelaskan analisis, yaitu ada entropi, LQ, SI, LI, shift dan gravitasi. Lalu nomor 3 adalah pandangan sebagai seorang planner terkait lingkungan hidup, perubahan iklim global, partisipasi masyarakat. Lalu nomor 4 yaitu dalam hierarki dokumen penata tata ruang, ada kaitannya terkait RT RW, DTR DPR, RTR, kawasan strategis. Nah, di mana kita melihatkan terkaitan masing-masing dokumen tersebut. Langsung saja jawaban saya dari nomor 1. Ada 3 aspek terkait perencanaan plan industrial, di mana aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Aspek ekonomi sendiri ini berkaitan dengan konsep maksimisasi aliran pendapatan yang dapat diperoleh dengan setidaknya mempertahankan aspek produktif yang menjadikan basis dalam memperoleh pendapatan tersebut. Menurut perhitungan ekonomi, memang penerapan pertanian konvensional dianggap sebagai alternatif teknologi yang tepat untuk menyelesaikan masalah kekurangan pangan dan gizi serta ketahanan pangan yang dihadapi penduduk dunia. Namun belakangan ini dari praktek pertanian konvensional tersebut ternyata pada sebagian wilayah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti yang dilaporkan oleh berbagai penelitian dan lembaga swadaya masyarakat serta pakar ekonomi dan lingkungan. Kalau dari aspek sosial, aspek ini bagi pertanyaan industrial berlanjutan secara sosial yang mampu mencapai kesetaraan pilihan lahan sosial yang termasuk sebagai program lingkungan yang dapat membentuk perubahan perilaku melalui prinsip berbagi pengetahuan data, membentuk perubahan perilaku melalui prinsip berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan masyarakat. Kalau dari aspek lingkungan, sistem berlanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, memelihara eksplorasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi. Nah, berikut merupakan ilustrasi dari ketiganya. Yang pertama ada analisis ekonomi, yang gambar traktor itu, dimana ekonomi ini banyak kaitannya seperti transportasi, terus jarak antar sumber daya alam, bahan baku, tenaga kerjaan, dan lain-lain. Lalu ada aspek lingkungan di mana banyak bahan kimia yang tidak baik untuk lingkungan yang digunakan, ditunjukkan oleh ilustrasi gentong-gentong nuklir. Lalu ada aspek sosial di mana ada pemberdayaan petani. Terus nomor 2 kita menjelaskan LQ, LI, SI, shift dan gravitasi. Di mana LQ sendiri ada teknik perhitungan untuk mengetahui sektor basis dan non basis. Jika LQ lebih kurang dari 1, bahwa sektor yang bersangkutan tidak memiliki keunggulan komparatif. Jika LQ sama dengan 1, maka sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif yang sama dengan rata-rata semua daerah. Jika lebih dari 1, merupakan sektor keunggulan komparatif. Menurut riset tahun 2013, rumusnya itu ada LQ sama dengan XIJ per X1 per XJ per XM. Tangannya itu ini contoh dari LQ dari Kabupaten Bandung Barat, XIJ sektor perikanan di Kabupaten Bandung Barat, XL PDRB seluruh sektor di Kabupaten Bandung Barat, XJ PDRB sektor Provinsi Jawa Barat, XM PDRB seluruh sektor di Provinsi Jawa Barat. Pada analisis LI, analisis LI merupakan teknik analisis yang menunjukkan suatu aktivitas berkembang semua wilayah atau expression atau relatif berkembangnya
hanya di wilayah tertentu saja. Rumusnya itu ada LI sama dengan setengah, sigma N L sama dengan 1, kurung kurawa besar per kurung kurawa XJ per XJ min X1 per XM. Nah, keterangannya itu DJ sama dengan nilai SJ sektor perikanan total wilayah, XJ PTRB sektor perikanan di Kabupaten Bandung Barat, lalu XL PTRB seluruh sektor di Kabupaten Bandung Barat, lalu XJ PTRB sektor di Provinsi Jawa Barat, lalu XM PTRB seluruh sektor di Provinsi Jawa Barat. Jika hasil analisis memiliki nilai mendekati 0, maka artinya tingkat perkembangan kegiatan reaktif di semua wilayah atau terdispersi. Sedangkan hasil analisis memiliki nilai 1, maka artinya aktivitas yang diamati berkembang secara memusat atau terkonsentrasi. Lalu ada analisis SI. Analisis I memiliki fungsi yang hampir sama dengan LI, yakni sebagai analisis pelengkap dan memperkuat hasil G. Analisis I digunakan untuk mengkategorikan bahwa suatu wilayah memiliki aktivitas terdiversifikasi atau memiliki aktivitas terspesifikasi. Adapun analisis SI dapat dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut: SI sama dengan setengah sigma P J sama dengan 1, kurung kura besar dalam tanda kurung XJ sama dengan XI sama dengan XJ per XM. XJ PTRB sektor perikanan di Kabupaten Bandung Barat, XL PTRB seluruh sektor di Kabupaten Bandung Barat, XJ PTRB sektor di Provinsi Jawa Barat, X PTRB seluruh sektor di Provinsi Jawa Barat. Jika hasil analisis memiliki nilai mendekati 0, maka artinya aktivitas tersebut memiliki berbagai aktivitas diversifikasi. Jika hasil analisis memiliki nilai mendekati 1, maka artinya nilai diamati memiliki aktivitas yang khas atau spesial. Lalu ada analisis shifter. Dimana analisis shifter adalah suatu teknik yang digunakan untuk menganalisa data statistik regional, baik berupa pendapatan per kapita, output, tenaga kerja maupun data lainnya. Dalam analisis ini akan diperlihatkan bagaimana keadaan pertumbuhan di daerah dengan dibandingkan pada pertumbuhan nasional. Tujuan dari analisis shifter adalah untuk melihat dan menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkan dengan nilai yang lebih luas. Nah, berikut merupakan diagram pada shifter, yaitu ada PN, KPN, lalu ada KPDW dan KPP. Bagi model analisis shifter, di mana bisa dilihat sebagai berikut: jika PP plus PPW lebih dari sama dengan 0, berarti maju. Jika PP plus PPW kurang dari 0, sama dengan lamban. Berikut merupakan penjelasannya terkait PN, PP, dan PPW. PN adalah perubahan produksi atau keseluruhan kerja di wilayah disebutkan oleh perubahan produksi, kebijakan nasional, dan kebijakan lain yang mampu mempengaruhi sikap konsumen dalam suatu wilayah. Sehingga dalam kemudian ini dapat dilihat bagaimana pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional terhadap daerah. Lalu ada PP. PP adalah perubahan produksi atau keseluruhan kerja suatu wilayah yang disebabkan oleh komposisi sektor dalam permintaan produk akhir, serta perbedaan dalam struktur dan keragaman pasar. Sehingga penerapan PP ini dapat mengukur perubahan relatif atau naik turun suatu sektor daerah terhadap sektor yang sama di tingkat nasional, atau dalam hal ini disebut juga pengaruh baru industri. Lalu ada PPW. PPW adalah produksi atau keseluruhan kerja suatu wilayah disebabkan oleh perubahan komparatif kita tersebut adanya dukungan kelembagaan, pasaran sosial, ekonomi, terhadap kebijakan lokal di wilayah. Merupakan analisis pertumbuhan ekonomi internasional, share, progresif, dan defensif. Strukturnya sebagai berikut, dan berikut merupakan kerentangannya, di mana delta sama dengan pertambahan angka akhir tahun per angka awal, N nasional atau wilayah nasional yang lebih tinggi jumlahnya, R region untuk wilayah analisis, E employment atau banyaknya lapangan kerja, I sektor industri, T tahun, T min N tahun awal, T plus M produksi, N S national share, P progresif, dan D defensif. Bukan studi kasusnya dari LG, LI, SI, dan JFSEP. Ini bahkan perhitungan di sektor
Perikanan Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan penelitian dilakukan mengenai tipologi komunitas perikanan dan status sektor perikanan terhadap bangunan di wilayah Bandung Barat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, sektor perikanan secara komparatif wilayah masuk dalam kategori sektor maju tapi tertekan. Dan nomor 2, pertumbuhan sektor perikanan dari tahun-tahun sejak tahun 2000 sampai tahun 2013 menunjukkan adanya peningkatan, namun pertumbuhan tersebut tergolong lambat serta belum memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan daerah lain. Profil pertumbuhan menunjukkan bahwa sektor perikanan Kabupaten Bandung Barat merupakan sektor basis dengan desa yang rendah. Peranan sektor perikanan bahkan sektor basis nilai lagi 1,82, namun menjadi fokus dan tidak khusus dibandingkan dikembangkan di Kabupaten Bandung Barat. Nomor 3, prioritas unggulan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Bandung Barat menurut ASELKI tahun 2019 sampai 2013 adalah ikan patin, rata-rata nilai 1,92, kemudian diikuti oleh ikan lain diantaranya ikan emas, rata-rata nilai 1,33 dan ikan indah 1,24. Selanjutnya ada analisis gravitasi. Analisis yang menggambarkan tingkat interaksi antara dua atau lebih intensitas yang memiliki gejala fisik atau dalam penelitian ini yaitu suatu daerah. Besarnya interaksi antara dua daerah ditemukan melalui besarnya daerah untuk gravitasi mendapat jumlah penduduk, banyak fasilitas, banyak lapangan pekerjaan, betul pendapatan, luas bangunan, dan lainnya untuk menentukan besar suatu kota. Fokusnya yaitu sebagai berikut. R12 sama dengan P1 kali P2 per C1 2 pangkat 2. Pengampungan ilustrasi dari hasil rumusnya. Lalu ada jawaban soal nomor 3. Ada 3 jawaban. Yang pertama yang A. Perkenan dan Indonesia berdasarkan lingkungan hidup dan ekosistemnya itu dapat dipungkiri bahwa pembangunan memiliki suatu hubungan erat dengan lingkungan. Dapat juga dikatakan bahwa pembangunan yang memberi manfaat merupakan perjalanan yang di dalamnya progresnya memperhatikan konsep dan lingkungan. Apabila di dalam suatu pembangunan yang dilakukan mengaplikasikan konsep tersebut, maka resiko pembangunan yang muncul adalah dampak negatif bagi pembangunan. Lalu berbagai inovasi teknologi yang mampu meningkatkan adaptasi sektor pertanian terhadap berbagai dampak timbul akibat terjadinya perubahan iklim, termasuk data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengembangan inovasi teknologi pertanian yang cerdas iklim. Salah satunya membuat berbagai pokok pikiran terkait dengan gambaran umum kajian terkini tentang proyeksi perubahan iklim beserta dampaknya, tingkatan lahan usaha tani, pangan desa, serta beberapa pokok pikiran terkait dengan konsep dan strategi pengembangan sistem pertanian cerdas iklim sebagai sistem usaha tani pangan inovatif dan modern. Lalu pembangunan pertanian merupakan alat untuk mencapai peningkatan kesejahteraan petani yang beruntung menggunakan pendekatan pertumbuhan produksi pertanian, dan realitanya kebijakan peningkatan produksi pertanian ternyata tidak berhubungan linear dengan peningkatan kesejahteraan petani, di mana sebagian besar penduduk miskin berada di pedesaan termasuk di pedesaan. Semakin tingginya runtutan perbaikan pembangunan pertanian membuka ruang partisipasi masyarakat yang dapat digunakan dalam proses dan mekanisme perencanaan pembangunan pertanian. Bagaimana memperkuat pendekatan partisipasi ke dalam proses mekanisme perencanaan pembangunan pertanian tersebut. Proses pertanian tidak hanya digunakan untuk menyusun rencana pembangunan lebih baik, tapi harusnya juga menjadi proses pendidikan dan pembelajaran bagi masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat dalam forum perencanaan akan membantu mereka melihat permasalahan dan kebutuhan real yang mereka hadapi dan untuk dicarikan solusinya secara bersama dan terpadu. Hal ini sekaligus menjadi media pemberdayaan masyarakat. Lalu ada pertanyaan soal nomor 4 terkait keterkaitan RRW, RDTR, RDPR, dan Child Services. Yang pertama ada pengertian RDP kota. Wilayah kota pada hakikatnya merupakan pusat kegiatan ekonomi yang dapat melayani wilayah kota itu sendiri maupun wilayah sekitarnya untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi penggunaan ruang sebagai tempat pelaksanaan kegiatan ekonomi dan sosial budaya. Kota perlu dikelola secara optimal melalui suatu proses penataan ruang. Perencanaan tata ruang wilayah kota meliputi proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang wilayah kota. Penyusunan RW kota dilakukan dengan berdasarkan pada kaidah-kaidah perencanaan yang menyangkut asas keserasian,
keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antar wilayah baik di Kodam maupun RW kota sebagai acuan bagi semua pihak terkait dalam penyusunan PPW kota untuk kepentingan pemerintah, swasta, maupun masyarakat pada umumnya. Bagaimana ini dimasukkan sebagai acuan dalam kegiatan perencanaan PPW kota oleh pemerintah kota dan para pemangku kepentingan lainnya. Lalu hubungan RW dalam hierarki pemerintahan dalam tata ruang kabupaten kota adalah penjabaran RW provinsi dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten kota yang sesuai dengan fungsi dan perannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan. Strategi pembangunan wilayah ini selanjutnya dituangkan di dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional. Dalam operasionalisasinya, rencana tata ruang dijabarkan dalam strategi tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga pengetahuan blok dan subblok yang dilengkapi zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian kawasan pemanfaatan ruang, sehingga menata ruang dapat diatur sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana energi tata ruang. Energi tata ruang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana detail tata ruang. Lebih makan kawasan strategis. Kawasan strategis adalah kawasan penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Rencana tata ruang kawasan strategis adalah upaya penjabaran rencana ruang ke dalam arahan pemetaan ruang yang lebih spesifik sesuai dengan aspek utama yang menjadi latar belakang pembentukan kawasan strategis tersebut. Tingkat kedalaman rencana tata ruang kawasan strategis sepenuhnya mengerti luasan fisik serta kedudukan dalam sistem administrasi. Rencana tata ruang kawasan strategis tidak mengulang hal-hal yang sudah diatur atau menjadi kewenangan dari rencana tata ruang yang berada pada jenjang di atasnya maupun di bawah. Lalu ada RTTR. RTTR disusun apabila sesuai ketentuan RW, kabupaten atau kota dilengkapi dengan acuan lebih detail pengendalian muatan ruang kabupaten kota. Dalam hal RW kabupaten kota memerlukan DTR susun DTR yang muatan materinya lengkap, termasuk peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian muatan ruang dan sekaligus menjadi dasar pemilihan DTR bagi zona-zona yang pada DTR ditemukan sebagai zona yang penanganan diprioritaskan. Dalam hal RW kabupaten atau kota tidak memerlukan DTR. Peraturan zonasi dapat disusun untuk kawasan kota yang baik sudah ada maupun yang digunakan pada wilayah kabupaten atau kota. RTR merupakan rencana yang meletakkan blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antara kegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan pendukung dalam kawasan fungsional tersebut. RTR dan melakukan zonasi bermata sebagai penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan pemukiman dengan karakteristik tertentu. Yang B, alat operasionalisasi dan sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kabupaten kota yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, swasta, dan atau masyarakat. Lalu ketentuan intensitas pemuatan untuk kegiatan bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang kabupaten atau kota secara keseluruhan dan ketentuan bagi penatapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program pembangunan kawasan. Hubungannya DTR dalam hierarki penata ruang adalah sebagai berikut. Rencana DTR tata ruang merupakan penjabaran dari RW pada suatu kawasan terbatas dalam rencana pengaturan pemuatan yang memiliki dimensi fisik, mengikat dan bersifat operasional. Rencana tata ruang berfungsi sebagai instrumen perwujudan ruang khususnya sebagai acuan dalam pemberian advice planning dalam pengaturan bangunan setempat dan rencana tata ruang tentang tata bangun dan lingkungan. Ada pengertian dari RTBL sebagai dokumen pengendali pembangunan dalam penyelenggaraan penata bangunan dan lingkungan untuk suatu lingkungan atau kawasan tertentu supaya memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan meliputi pemenuhan persyaratan tata bangunan dan lingkungan, peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kualitas lingkungan dan lingkungan publik, ada perwujudan perlindungan lingkungan serta peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan. Lalu ada hubungan TPW dalam hierarki dan penata ruang. Seluruh rencana, rancangan, aturan, dan berlangsung dalam penyusunan dokumen TPW harus merujuk
pada rata-rata pembangunan yang lebih tinggi, baik pada lingkup kawasan, kota maupun wilayah. Untuk merupakan ilustrasi dari kedudukan RW, kabupaten atau kota, DTR, dan TPL dalam sistem tata ruang bisa dilihat di samping kiri. Khususnya penjelasan dari jawaban saya terkait pertanyaan UAS yang diberikan oleh dosen, ada beberapa soal tadi. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tambahan terakhir punya kaitan adalah hubungan antara ruang dengan perencanaan pertanian Indonesia, di mana perencanaan pemuatan ruang Indonesia pada setiap daerah dituangkan dalam rencana tata ruang wilayah dan RW. Setiap RW punya memuat zona luasan ruang di seluruh kawasan yang memerlukan ruang secara detail dan punya tujuan bagi penggunaan ruang pada seluruh daerah. Sehingga rencana pembangunan wilayah menjalankan perencanaan, yaitu mengenalikan perkara muatan ruang antar sektor yang perlu diserahkan dalam perencanaan pembangunan wilayah. Antaranya adalah terkait dana pengembangan wilayah atau peningkatan nilai tambah produk besarnya. Pengembangan wilayah pada seluruh daerah seharusnya berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan secara memasukkan data ruang wilayah ke RW yang ada di seluruh daerah yang kemudian didukung dengan peraturan atau kebijakan daerah terkait dengan pembangunan yang dilakukan. Zona pembuatan ruang untuk pertanian saja sebaiknya dituangkan dalam rencana tata ruang ke DPR agar pembangunan wilayah dilakukan tepat sasaran dan berkelanjutan. Namun bagaimana pembangunan KKN tidak terlaksananya berdasarkan penggunaan ruang untuk daerah. Hal ini juga karena lemahnya peraturan berkaitan dengan lahan berkelanjutan serta pelibatan kesadaran antara perencanaan pembangunan daerah baik CBP, SPP, dengan bangunan RW dan daerah rencana sekaligus.